lihat kalau di sini siap, naik semua. Yang lucu mah, Iya. kalau ini pemakaran mau dilanjutin. Nggak bisa, jangan. Bikin masalah lu, Pak. Percuma kan diomongin lagi. Iya. Nah, makanya kalau kan kita ambil model tentang dia aja, kalau mereka turun kita harus memang kuat. Iya. Nanti itu kedepannya harus libatin RW, RT, sama lebih kuat. Tadi kesalahan kita nggak ada yang jaga, Iya. dua orang. Asep, sana kemari, Berat, itu ada surat di sini. lari-lari. Kalimantan atau lingkungan sih. Iya. Jadi lebih persoalannya lebih rumit. Nggak gampang jadinya. Udah siap ya? Pak Sani mana? Sani. Ani, Sani. RT. Nah. Oh, kalau kejadian dia langsung pasang Rame aja. Rame. Konten, Mama Ida ini siap ini udah ada perang gitu. Ternyata nggak dijadikan. Alhamdulillah. Saya yakin nggak Pak? Insya Allah 2012 ada program kita benar. Yang jelas kita ada pertemuan aja, pendekatan persuasif. Nggak harus dengan masyarakat apa. Istilah terus menjaga lingkungan atau jaga kebersihan kita siap Pak. Gitu aja. Kalau utama itu kalau wali kota kan begitu. Saya jaga kebersihan lingkungan. Tadi aja nggak ada yang dari wali kota. Mungkin kalau ada yang dari wali kota juga ribut juga sih. Wah intinya begini ya, kalau memang nanti terjadi cash kan bisa aja kita nih nggak adil salah satunya. Yang pertama tuh minta surat perintah dulu. Surat perintah. Kalau dia nggak bisa ngeluarin, lawan aja. Jadi artinya surat perintah itu siapa yang paling bertanggung jawab atas proses ini. Kalau dia nggak ada surat, kita pukul mundur aja. Berarti kan dia ilegal kan. Mau dia pakai baju kereta api, iya. ya, mau dia pakai apa. Yang penting siapa yang bertanggung jawab di sini. Iya. Terus kapan Pak berarti bongkar rencana? Tahun-tahun ini tadi sampai 31 Sekarang kita dagang lagi. Kita supaya pro, paket. Itu aja untuk Pak Dek. Sekarang Pak Eniko, bagaimana Pak Eniko? Ada masukan? Saya sependapat dengan Pak Sojuanda, tapi perlu ditambahkan dalam tahap negosiasi ini kita perlu melibatkan orang-orang kayak Pak Topik ini biar kita berimbang ya. Selama ini kan antara paguyuban dengan pihak kereta api kan menemui jalan buntu, gitu aja sih harapan saya. Jadi intinya melibatkan banyak pihak lah ya kalau bisa ya untuk biar pressure semakin tinggi. Terima kasih Pak Niko. Selanjutnya ya Kang Dedi, bagaimana nih Kang Dedi? Mangkat ikut aja ya. Kalau ke laut gimana? Ya, ayo. Kita renang bareng-bareng. Oh gitu ya, oke. Terima kasih Kang Dedi ya. Silakan ini dari tempat mobil nih Mitra Jaya. Pak Mitra Sekto, Jaya. harapan saya sih kita kompak selalu. Minta tempat apa itu penampungan apa. Kalau perlu sampai ke lurah apa itu biar tahu itu resmi begitu. Nggak tahu apa lurahnya ini. Ya biar tahu itu kan mesti izin segala penampungan itu. Hah? Penampungan itu kan mesti pakai izin segala apa gimana? Oh iya. Ya kan mesti tahu nanti habis tampung digusur lagi pusing lagi gitu Pak. Bagus. Ya perlu camat tahu ya perlu. Kalau di luar itu repot juga ya. Iya ditampung digusur lagi ya percuma Pak. Ya bagus itu masukannya. Pusing lagi. Jadi kan biar kalau yang mau bangun tempat yang besar tapi yang kecil-kecil itu mesti ditampung Pak. Yang jaga nasi apa yang kecil itu supaya ada tempat buat penghirupan nanti Pak. Jangan dibuang-buang begitu aja nggak boleh. Jangan sampai nganggur. Boleh dia bangun rapi, kita mungkin di belakang atau apa, boleh ya kita mengontrak mungkin lebih murah lah, minta lah sama dia. Oke, Ya, terima kasih. Nah, Pak Haji Suroto bagaimana nih? Nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit saya menambahkan masukan untuk tua bagaimana kita ini ibaratnya di bawah stasiun ibaratnya satu atap. Ya, kita ini harus kompak. Nggak kayak kemarin kita ini mengajukan bikin paguyuban kayaknya yang
satu ikut, yang satu enggak. Jadi mulai sekarang kita ini harus bersatu. Karena kita ini satu rumah lah. Kita ini satu rumah dan satu keluarga. satu keluarga gitu. Kita harus dukung semua usaha ini. Insya Allah kalau kita dukung semua, kita bersatu, insya Allah jadi akan kuat. Ibarat lidi, sapu itu kalau satu akan patah, dua akan patah, kalau diikat satu, jadi satu sapu itu jadi kuat. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu Wah. Jadi kita kayak sapu dong ya. Jadi pembersih dong. Pembersihan. Apa dibersihkan? Yang bersih lantai. Enggak kan Pak Ji ya? Ya terima kasih Pak Ji. Selamat kepada adik. Harus dimusyawarahkan kira-kira ini pedagang ini kemampuannya membayar, keikhlasan membayar itu berapa kira-kira? Itu aja Bapak Ketua. Ikhlasnya. Ya, seikhlasnya kita jadi kemampuannya. Nah, jangan kita ke sana kok nggak ada tujuan mau masalah harga, tapi di sana ada yang katanya 3 juta, ada yang 2 juta, yang 1 juta kan gitu kurang lebihnya. Kepastian harga yang akan dimusyawarahkan. Ya. Jalan ya. Kepastian harga berapa dimusyawarahkan kira-kira di sini, baru kita beranjak ke kota. Oke, terima kasih Aditya. Ini dari tunggu dulu. Ropita apa nih? Garut, Asgar. Kang, bagaimana? Ikutin aja. Ya, ikutin. Bung Asep, ada tambahan Bung Asep? Kalau kita nggak dibikin relokasi, kita ini seakan-akan bubar kan, nggak kelihatan ada di mana ya. Itu mungkin kelemahan nanti kita. Makanya mungkin kita perjuangkan adalah relokasi. Tapi kalau dari pembicaraan Pak Ahmad Budi tidak mungkin kalau bersatu, di mana kita relokasi? Di mana? Soalnya, jadi kita Kalaupun enggak, berarti tetap aja kita harus selalu kumpul di sini. Iya betul. Walaupun Nunggu terus berarti. nunggu terus ya siang malam. Oh ya. Nah itu. Oke. Jadi di mana relokasi? Relokasi di mana? Tapi kemungkinan kalau memang kita nggak ada relokasi, seakan-akan kita ini hilang. Betul. Kalau nggak ada relokasi, jelas kita harus berjuang untuk relokasi dulu. Oke. Itulah ya. Aman lagi. Ya. Bisa nggak diupayakan dan kita ini ketemu lagi dengan Dawok ya, Iya. untuk permusyawaratan nggak bisa, ya sudah jalan akhir tim. Oke. Di mana Ibu sebenarnya relokasi? Jadi kurang lebih mungkin dari orang wilayah nih, bagaimana kita minta masukan aja nih, bagaimana dari Pak Sani sebagai wilayah di sini, warga sini, Jangan relokasi. pertama kemarin kita panggilkan ada batu kata institusi pada hari ini diadapkan di pertama kita berkomunikasi berbagai. Yang kedua adalah melaporkan apa yang bapak-bapak inginkan, solusinya apa, akan disampaikan kepada pimpinan kami di sana pada saat bapak-bapak ini berhubungan kami itu telah menyampaikan. Nah hasil dari sini saya akan laporkan, terutama saya akan laporkan pada sekarang juga saya akan berangkat eksekusi dibatalkan. Yang kedua saya menerima hasil pendapat bapak-bapak ini, tapi sudah dapat intinya sudah dapat laporan ini ada kemungkinan bapak-bapak ini ada jalan keluarnya kan Pak ya, jalan keluar pada saat nanti ini akan kita negosiasi dengan pihak KAO. Nah itulah yang saya dapat pendapat saya 3M itu. Hasil pertemuan ini tetap akan dilaporkan. Kalau memang ada kebutuhan laporan nanti, saya berharap ke Bang Faisal, kan ada nomor masing-masing. Nah itu pesan dari Pak Taufik langsung ke dia, buat Bang Daniel. Jadi saya di sini juga tidak bisa ngambil data, bisa mengawasi dan memantau dan laporan apa yang terjadi. Itulah kondisi saya. Jadi saya tidak boleh masuk ke dalam apa yang Bapak perjuangkan sudah backup ke depan. Kalau saya nanti masuk ke dalam ada sedikit enggak namanya manusia. Jadi di sini saya hanya memantau membantu saja. Hasil pertemuan ini akan disampaikan. Mau pedagang mungkin begini Pak, pedagang mungkin begini Pak. Baik kalau memang ada pertemuan nanti. Perlu mengkaji bilang tadi ada pertemuan pada topik. Mau ini kan diundang dari pihak ini juga. Memang apa dikatakan Bapak tidak boleh. Bisa ada saksi, ada penengah yang sedikit di depannya.
Insya Allah mudah-mudahan pada saat nanti bulan kita ketemu solusi apa sih maunya. Ya kan, nanti kan pada saat pertemuan nanti kan pasti ketemu jalan keluarnya. Ya oke, kita kasih tempat ini dengan harga yang sekian itu kan ada musyawarah yang berbeda. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan karena PJK-nya adalah BUMN yang dikelola oleh negara. Secara otomatis kalau memang pedagang ada di sini berarti kan ada nego lagi. Nego itu antara si pemilik dan si kontrak. Maunya berapa itu kan nanti mungkin pada saat bisa pertemuan. Nah itu aja saya berharap pada saat nanti tanggal 30 Desember akan dilakukan diskusi ini tanggal 30 Desember. Mudah-mudahan tanggal 30 Desember ada ketemu jalan keluarnya. Jalan keluarnya yang saya maksudkan negosiasi antara pedagang di sini harga yang menentukan pada saat 30 Desember. Itu aja lah kami mendoakan untuk dan melakukan semua bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kira-kira setuju nggak nih? Setuju nggak? Ya jadi kita pun nggak usah teka-teka lagi ya. Kita minta mereka tertulis bicara, di samping itu kita minta tertulis mereka bicara menjelaskan stasiun ini mau dibawa kemana, ya kan? Setuju nggak? Kira-kira Bapak ada waktu kapan ini? Gitu ya. Kita undang aja mereka ya untuk menjelaskan ya. Cepat lah. Nah, Termasuknya juga Mas Yudi saya telepon karena dia dengan bagian eksekusi nanti. oh iya, Mas Yudi ya. Dan melibatkan orang-orang itu. Oke. Gitu ya. Kalau diundang sampai berapa kali bisa tidak hadir. Nah, berarti kan dari merekanya yang salah ya. Jalan akhir ya kita Demo, sip. Begitu settingannya. Kita menyimak isi dan intinya sama. Hanya mungkin cara penyampaiannya juga agak berbeda, itu wajar. Lain lubuk, lain ikannya, adat kita selalu berbeda. Tapi yang kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya, kalau memang tempat ini nanti akan digusur, semua sepakat direlokasi. Sudah sepakat ya? Iya. Jadi jangan sampai menyalahkan nanti Iya. pengurus negonya salah kok saya dia, tuh ya. Kesepakatan ini udah deal. Terus tadi pendapat yang kedua, bahwa kalau kita udah melalui negosiasi segala macam kita nggak tercapai sepakat, demo. Sebenarnya begini Pak, sebenarnya dulu juga udah kita punya rencana. Bahkan saya udah setting mateng-mateng. Bahkan alhamdulillah semua stasiun itu udah menginduk ke kita Pak. Cuman hal ini mungkin belum diinformasikan ke pedagang, karena kita sendiri sebenarnya masih malu Pak. Kita malunya gimana? Kita kerja belum dapat hasil kok seakan-akan udah berhasil. Jadi makanya momen inilah baru saya jelaskan. Sebenarnya seperti Gondang Dia, Cikin ini kebetulan Bung Faisal ini ditunjuk sebagai ketua paguyuban ACC mereka. Nah ini karena kita udah mengembang seperti ini, makanya kita kembangkan. Tadi ada permintaan dari Bapak kan begitu, semua harus kita menyatu. Sebenarnya kita dari awal seperti itu. Cuman karena ini kita kerja belum apa-apa, belum selesai. Ya saya nggak mau terlalu membanggakan diri. Karena kita yang ada berjuang dan berjuang dan berjuang gitu. Tapi Pak, tadi mungkin dari awal udah saya singgung Pak. Semua ini kan butuh sarana dan prasarana. Jadi tolong Pak, selama ini kita hanya membebankan seseorang, kadang-kadang kalau selagi rapat begini mungkin air minum ini dari partisipasi masyarakat yang kita sendiri kadang-kadang kasihan. Tapi alangkah baiknya Pak kalau bulan ini kita pikul bersama. Contohnya nanti mungkin saya kemarin udah negosiasi sama Bung Faisal. Jadi nanti pedagang akan dikenakan beban. Jadi biar sama-sama merasa Pak. Jadi enggak Bung AA aja teh botolnya yang disikat sekian keratnya. Kan kita juga kan secara pribadi kita sebenarnya nggak tiket. Tapi apa boleh buat? Ini bentuk partisipasi. Kadang-kadang apalagi rumah makan Padang sekian bungkusnya. Jadi kan hanya individu-individu yang berbuat. Kalau kita ini sama-sama kita mendukung Pak, ya tolonglah nanti kalau memang ada petugas saya, mungkin perwakilan yang meminta dana, tolonglah Pak. Jangan ibaratnya kalau memang Bapak kurang puas bisa bertanya sama pengurus, mungkin bisa Bapak ngomong belakang. Nah, jangan sampai misi ini hanya karena anak seseorang jadi nanti nggak berhasil.
Jadi itulah yang saya sampaikan perkumpulan malam apa Bu? Ya, yang ini. Ini yang malam terus enggak, soalnya dicolek-colek jadi bingung ini. Jadi mungkin ada kekurangannya, mungkin di session-session yang akan datang. Tapi kami mohon karena ini udah nggak bisa lagi kita tunda-tunda lagi. Saya mohon nanti kalau udah ada undangan, pedagang yang datang lebih banyak lagi dari ini. Kenapa? Kalau kita tanpa dukungan dari pedagang, kita nggak ada artinya apa-apa. Sekian dari saya sebagai sekretaris. Bila ada kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf sebesar maaf pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pada hadirin sekalian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan apa yang kita perjuangkan ini dijawab oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pak Ustadz, silakan dipimpin aja doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras dikit Pak Ustadz. Inilah rekan-rekan sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman senasib dan sepenanggungan. Acara rapat atau pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua tangan kita, mengusapkan pikiran kita, mengikhlaskan kita punya hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Dia itu berpihak pada kita selaku rakyat kecil. Sebab kita memperjuangkan perut, kita memperjuangkan anak istri dan keluarga, kita memperjuangkan agama. Jadi mudah-mudahan Allah akan menindaklanjuti dan membumi hanguskan orang-orang yang menzalimi orang-orang lemah. Baiklah, pertamanya kita mulai dengan mengucapkan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini bisa menambah kekuatan kita selaku kekuatan paguyuban pedagang. Semoga Allah menjadikan suratul Fatihah ini sebagai kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin lillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi amin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa shafi'ina ya maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il dan mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa rabbana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك dan tujuan kami engkau lebih paham ya Allah. Memperjuangkan nasib kami ya Allah, memperjuangkan nasib kami ya Allah, memperjuangkan kami ya Allah. Ya Allah ya paham berpihak pada kami dan pada orang-orang yang menjauhi kami ya Allah. Ya Allah, pada siapa lagi kami memohon pertolongan ya Allah, kalau bukan kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan perjuangan kami ini sia-sia ya Allah. Berhasilkanlah perjuangan kami ini ya Allah. Amin. Agar kami dapat datang kembali ya Allah. Ya Hidup pedagang! Hidup! Lagi, hidup pedagang! Hidup! Terima kasih. Depan lagi melibatkan seluruh orang-orang yang punya kepentingan terhadap stasiun ini. Makanya kita paguyuban dulu. Kenapa nanti ketika kita berjuang memang nanti perjuangan lebih tinggi lagi, yang namanya perjuangan politik, kita dihitung bahwa kita memang sebuah organisasi bukan sekedar paguyuban kumpul, tapi sebuah serikat, katakan apa, serikat pedagang stasiun kereta api, yang memang nanti kita bisa joinkan ke kalangan-kalangan organisasi kalaupun nanti pertarungannya keras, kita bisa minta solidaritas. Tapi yang paling diingat adalah bahwa kemenangan yang akan itu tadi saya katakan kemenangan kekuatan
lancaran kekuatan kita. Seperti kemarin contoh yang hadir atau dari itu membuktikan. Tinggal bagaimana perjuangan bawahnya, perjuangan setelah dibuka, tinggal bagaimana nanti ketika ini bergerak ada alasan di atas untuk bisa ngegan. Karena kita tahu selama ini ya, bahwa perjuangan politik itu tidak akan bisa diselesaikan oleh elit saja, kalau nggak udah banyak perubahan. Contoh-contoh kasus banyak penggusuran-penggusuran yang terjadi, itu tadi saya bilang. Kadang-kadang di bawahnya lemah, karena apa? Kan sederhana logikanya pedagang. Pedagang kan kalau nggak dagang perjuangan lama dia akan tadi, capek sih mending gue dagang tempat lain, bener nggak? Gitu loh. Tapi ini kan tadi saya bilang bahwa pertarungan yang terjadi di sini tadi seperti misalnya hak orang mendapatkan penghidupan itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya kalaupun nanti masalah pertarungan besok dieksekusi tadi kita bicara di sini langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Tapi sambil ngebuka teman-teman sepakat nggak tadi seperti yang saya katakan masalah organisasi ini harus dilebarin lagi untuk melibatkan seluruh orang yang punya kepentingan terhadap kepentingan. Ya, termasuk ojek-ojek juga. Iya. Itu. Nah, kita ya keterangan saya kemarin kan sebenarnya saya juga utus dari sebuah partai ya, artinya kedepannya kalaupun nanti kekuatan partai akan turun tangan itu tadi saya bilang, tapi tidak mungkin kalau kekuatan partai turun dulu sementara pedagang tidur. Iya. Tapi nanti akan ada provokasi dari yang tadi saya katakan lingkaran-lingkaran elit yang punya kepentingan terhadap ini. Gitu. Makanya kalau misalnya serikat pedagang ini dimunculkan ketika ada kekuatan bagian dari jaringan kita lepas menggunakan nama partai tidak, kita bisa libatkan tokoh-tokoh masyarakat yang kita punya di sini dari ketua RT masyarakat, bahwa masyarakat sangat punya kepentingan terhadap misalnya masyarakat yang berjualan di tukang ojek, kita bisa kondisi di sana. Biar kekuatan yang ada ini tadi saya bilang mereka nggak ngeliat hanya sekedar 25 orang. Sebenarnya kan mereka mengukur itu, mereka hanya mengukur secara kuantitas. Nah kita harus bisa ngebaca 3 langkah ke depan apa arah pikir mereka. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami, dulu pernah dengar nggak contoh namanya Serikat Pekerja Kereta Api yang demo itu? Iya. Nah, itu saya juga yang diri bagaimana mereka ada pekerja-pekerja outsourcing dulu yang melawan tadi. Kalau sekarang melawan PT Komuter atau apa? Akhirnya sampai akhirnya mereka dari paguyuban sampai buruh menjadi Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek yang meluas. Nah, itu bisa kita pakai juga dukungan mereka. Saya juga ada di sana nanti bisa berseritas. Makanya pada hari ini kita juga harus punya pemikiran lebih maju lagi bahwa kalaupun nanti seandainya pun udah tenang udah menang, ini bisa dilegalkan secara hukum ya, artinya memang sebuah serikat pekerja yang serikat pedagang yang punya kepentingan melindungi kepentingan pedagang yang tergabung di dalamnya. Terus langkah-langkah yang diambil tadi saya bilang, kalaupun ada surat seperti ini, ketika teman-teman udah punya arah politik jelas, kita nanti bisa pakai langkah. Seperti contoh, ketika mereka misalnya pagar itu bisa dipertanyakan atas nama siapa yang dulu itu kan? Enggak, artinya secara ini menanyakan siapa, bagaimana caranya, nah itu kita main di sana. Karena kan sederhana logikanya kalau misalnya negara itu kan negara punya apa ya? Punya sekumpulan aturan hukum yang memang mereka berlindung di balik itu. Seperti saya bilang, kalau dalam posisi lemah, tapi kalau bicara tentang undang-undang, tadi sebenarnya tanggung jawab sebuah negara untuk memberikan pekerjaan, apalagi pekerjaan sudah ada kan? Siapa yang akan menjamin bagaimana masyarakat sebenarnya tidak berdagang berusaha. Jadi ada poin-poin juga yang lebih tinggi walaupun mereka punya hukum di bawah yang lebih rendah. Tapi kan itu tadi saya bilang, saya katakan itu tidak akan tenang ketika teman-teman tidur, gitu loh. Nah sederhana logikanya, kalau tidur ya bagaimana kita akan menang. Sementara kalau ingin berubah ya kita berjalan. Kalau kita nggak mau berdagang kita tidur kan gitu, sederhana pilihannya. Kalau kita tidur, kita nggak berjuang, kita dibuang, sudah habis pemasukan yang tadi yang kita hitung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau nanti memang namanya serikat ataupun perhubungan diterima oleh kalang, kita jelaskan di seluruh kalang ini menjadi poin besar yang akan menjadi pelindung benteng kita. Ditambah kekuatan atas yang sedang konsolidasikan, karena ini terkait ini kan keputusan sebenarnya dinas perhubungan ya. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya banyak cara, sebenarnya poinnya cuma satu, mereka itu pengen musir secara halus. Mereka udah punya keuntungan lebih tinggi lagi terhadap sewa sini. Ini lahan menjadi lahan strategis, lahan segitiga duit lah bahasanya ke depannya. Mau sederhana itu aja, nih modal kecil melawan modal besar. Bagaimana modal kecil ini supaya menang? Disatukan, dihimpun untuk melawan kekuatan ini. Bagaimana caranya kumpulin semua yang ada? Sama kayak Indonesia merdeka lah. Bagaimana kita akan merdeka kalau misalnya kita
selama 350 tahun, baru sadar itu pun ketika ada 2 orang yang berani pasang badan, Soekarno-Hatta yang ditangkap di penjara, kayak merdeka. Pada 350 tahun Pak, 3,5 abad tidur aja. Sama, ya kalau misalnya pedagang tidur ya 350 tahun juga mungkin. Dimanapun berada mungkin akan digusur, akhirnya berdiri gedung-gedung mall-mall mewah. Nah persoalan hari ini di sini ini sama dengan persoalan yang ada di Cikini seperti kemarin, sama pola-polanya. Sebenarnya masalah rupiah akan dibangun juga sama. Saya kemarin salah juga, tapi keterlambatan kekuatan yang tadi saya katakan, kekuatan kelemahan pedagangnya. Akhirnya mereka ada sebagian pedagang yang di backup oleh kalau salah adalah itu orang itu kan ada kantor Golkar ya. Iya. Nah ada sebagian yang itu akhirnya bisa di ini. Tadi saya bilang karena solid. Kalau mereka nggak solid mau di backup sama Jenderal Khalifun ya akan tetap digusur. Gitu. Nah persoalannya tadi mau nggak kita berjuang kan gitu. Artinya kalaupun nanti berjuang masalah hari ini nanti kita bisa bernegosiasi sesuai kemampuan kita bagaimana nih. Tapi tadi saya bilang uji kan satu mas, kekuatan kita mas. Apa yang kita punya? Itu doang satu. Kalau nggak punya kekuatan terus lemah, ya lambat laun itu. Tapi kan ada kunci. Siapa yang mau berjuang, dia mendapatkan hasil terhadap perjuangan itu. Ini sederhana. Serikat pedagang inilah yang tadi menjadi alat untuk bagaimana melindungi kepentingan pedagang. Itu sih yang ada di stasiun ini. Iya. Memang kita ada ini. Jadi harus lebih modern lagi pembagian kerjanya. Nggak sedang tadi apa orangnya membiarkan masalah ini, beban ini ada di pundak ketua, tapi ini menjadi persoalan bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi kita libatkan semua ke jaringan yang ada ya. Sebentar lah kalau saya kontak dulu jaringan LBH atau apa itu teman-teman kita yang ada di ini ataupun di serikat-serikat atau buruh kereta api yang ada di sini untuk memberikan solidaritas. Nah, itulah tugas Bapak Sekarang yang ada di sini adalah bagaimana saya mengabarkan seluruh pedagang yang dihimpun bahwa ini semua persoalan sebetulnya bukan persoalan saya yang kios, tapi Bapak juga mengojek. Kenapa mengojek tadi? Kalaupun ini dibangun akan ada penataan. Iya habis. Sampai nanti di toko masyarakat juga kita punya jaringan ini kita kasih tahu toko masyarakat. Nanti kalaupun masyarakat bermasalah kita bisa duduk masyarakat akan turun keluar yang berbeda di sini. Tapi kan pedagangnya dulu dong harus lebih semangat. Iya. Kalau pedagang lemah gimana orang lain dapat untung kok yang capek. Sederhana, pikiran masyarakat sederhana. Ya kan? Oh itu kan kemudian kan kalau kita kerjaan bohong ini persoalan cuma persoalan saya aja. Kalaupun hari ini kita yang kebetulan yang ada di dalam kios nanti sampai ya supaya mencegah ini supaya kita tetap aman kita bersatu dong menghadapi ini modal besar loh Pak. Bicara modal besar yang ada dengan bersama kepentingan negara, mereka punya buku. Saya udah sering berhadapan dengan buku yang tadi saya bilang semua bisa dibedakan semua. Sama lah, makanya tadi saya bilang ketika serikat ini berdiri, ini pemimpin yang benar-benar punya rasa tanggung jawab yang nggak gampang disuap. Karena ini bicara tadi saya bilang lahan basah depannya. Ya itu mungkin dari poin saya. Ya, kenapa kedatangan saya hari ini? Seperti kemarin sambil Pak Taufik ya. Taufik itu dia memposisikan diri sebagai anggota dewan. Sementara anggota dewan sendiri kan punya yang namanya birokrasi. Tapi tadi saya bilang Pak Taufik punya kekuatan. Saya sampai sebagai ketua DPJ, dia sebagai seorang anggota DPRD, dia sebagai mantan aktivis 98 yang memang dulunya zaman penggulingan Soeharto. Memang kita bareng-bareng waktu kebetulan saya satu kampus dengan beliau kan di Universitas Indonesia. Kita tahu bagaimana perjuangan berhadapan dengan rezim penguasa saat itu 32 tahun berkuasa. Sampai teman-teman ada yang meninggal atau apa itu risiko perjuangan. Sama saya katakan kalau mau berjuang ya ayo berjuang. Kalau karena kenapa itu risiko perjuangan tadi saya katakan. Kalau nggak mau tidur nggak usah dagang. Gitu. Itu aja. Tapi yang paling penting nanti kita satukan bahwa musuh yang kita hadapi ini adalah modal besar. Di belakangnya tadi saya katakan mereka punya pengacara, mereka punya yang namanya alat penegak hukum lain, entah itu polisi, entah apa yang punya alat-alat bukan teror gitu, pasti itu. Mereka udah punya, saya ngalamin. Jadi jangan Bapak katakan mereka nggak diam gitu. Mereka terus kalaupun nanti perjuangan keras ini harga kan naik. Nah negara ini dia akan tadi saya katakan akan berpihak kepada kekuatan sesungguhnya. Akhirnya dengan daripada ongkos sosial politik yang lebih besar. Itu baru kita bisa bernegosiasi. Jadi kalau enggak, tadi seperti Bapak katakan, kita
timbul Indomaret, timbul nanti setiap bulan, timbul nih apa, rapi, semua dikelola, semua kita punya uang, entah parkiran, entah apa. Lu di mana? Nah bersih, jadi yang depan ini juga di ini. Jadi intinya emang ini Pak persoalan pokok orang-orang. Jadi dampak apa ya? Yang namanya orang-orang modal besar itu kan tadi dia akan investasi dan duitnya memutar kemana saja kan. Makanya kenapa yang namanya Indomaret pun diatur kan seperti itu. Indomaret itu nggak bisa berapa kilo dari pasar regional, tapi nyatanya kan banyak juga kan Indomaret yang dibutuhkan dengan pasar. Kenapa masyarakatnya memang